Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Gali Raspati, dalam mata kuliah Filsafat dan Ilmu Pengetahuan, di mana dalam pertemuan yang kedua ini, saya harapkan rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan bisa memahami betul apa perbedaan antara ilmu pengetahuan dan makna ilmu pengetahuan dan teknologi. Eh, Kalau kita berbicara tentang makna ilmu pengetahuan dan teknologi, kita harus pahami dulu apa itu sifat ilmu dan ilmu sosial. Sifat ilmu memiliki beberapa sifat utama. Yang pertama, dia harus akumulatif dan milik bersama, karena ilmu itu dapat digunakan untuk penelitian dan penemuan baru, kemudian tidak dimonopoli oleh penemunya, siapapun dapat mengembangkannya. Kemudian yang kedua, kebenaran tidak mutlak. Artinya, kenapa kebenaran tidak mutlak? Di mana kebenaran ilmu itu dapat berubah karena penemunya adalah manusia yang mungkin bisa keliru dalam metode, misalnya dalam pemilihan metode. Contohnya, berbagai pendekatan pembelajaran seperti contextual learning, cooperative learning, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, sifat ilmu itu adalah bersifat objektif. Prosedur kerja harus berdasarkan metode ilmiah, tidak tergantung pada pemahaman pribadi. Contohnya misalkan pengujian efektivitas model pembelajaran sebelum disosialisasikan. Kemudian yang keempat, sifat ilmu itu adalah memiliki objek. Objek ini berarti ada objek material, yaitu kenyataan yang diselidiki, misalnya manusia. Kemudian ada objek formal, yaitu aspek khusus dari objek material yang diungkapkan, misalnya pendidikan, ekonomi, dan budaya. Kemudian yang kelima adalah memilih metode. Metode ilmiah menjamin kesesuaian antara yang diungkapkan dengan kenyataan objek dan harus didukung oleh bukti pengalaman manusia. Kemudian sifat ilmu itu ada sistematik, kemudian yang ketujuh universal. Sistematik artinya kebenaran diatur atau diorganisasikan secara harmonis dan teratur. Kemudian yang ketujuh adalah sifat ilmu itu harus universal, artinya kebenaran ilmu itu berlaku umum untuk populasi tertentu dan tidak hanya berlaku untuk tingkat sampel, ya. Kemudian dalam ilmu sosial itu adalah mempelajari manusia dalam konteks sosialnya. Manusia sebagai apa kodratnya sebagai makhluk sosial. Arti objek material di sini adalah berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kelompok. Kemudian dalam objek formal artinya aspek tingkah laku manusia itu yang dipelajari itu bisa ekonomi, politik, psikologi, dan lain-lain. Contoh dari ilmu sosial yang kita harus yang sudah paham, misalnya ada sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, ilmu hukum, psikologi sosial, geografi, dan juga yaitu sejarah. Kemudian apa sih perbedaan antara ilmu sosial dan studi sosial? Ternyata ada perbedaan, ya, dalam konteks kata ilmu sosial dan studi sosial. Dilihat dari tiga aspek. Yang pertama dilihat dari aspek, kemudian dilihat dari ilmu sosialnya, dan ketiga dilihat dari studi sosialnya. Jadi sekali lagi, perbedaan ilmu sosial dan studi sosial itu bisa dilihat dari tiga aspek. Pertama dilihat dari aspeknya, kemudian yang kedua dilihat dari ilmu sosialnya, dan yang ketiga dilihat dari studi sosial atau ilmu pengetahuan sosial. Dilihat dari objeknya, yaitu objek penelaahan, kemudian dilihat dari aspek ilmu sosialnya adalah mempelajari aspek kehidupan terpisah. Kemudian dilihat dari studi sosialnya, yaitu kehidupan sosial sebagai satu kesatuan unit, ya. Kemudian dalam metode pendekatan, aspek dalam metode pendekatan itu ilmu sosial disipliner. Kemudian studi sosialnya adalah interdisipliner atau multidisipliner. Kemudian ruang lingkup dari ilmu sosial sifatnya terbatas pada satu aspek. Sehingga studi sosial itu komprehensif atau menyeluruh. Kemudian kerangka kerja. Kerangka kerja dalam ilmu sosial berarti pengembangan teori. Oleh karena itu, dalam studi sosial IPS, apa
Perbedaan ilmu sosial dan studi sosial ini adalah menyeluruh, yaitu pemecahan masalah yang sifatnya praktis. Kemudian tujuan dari ilmu sosial itu ada beberapa. Yang pertama, tujuan ilmu sosial itu untuk mengetahui dan menjelaskan gejala sosial. Kemudian yang kedua, memprediksi masalah sosial itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah mengontrol atau mengendalikan gejala sosial agar sesuai ramalan. Kemudian baru kita harus paham pembagian ilmu sosial. Nah, dalam pembagian ilmu sosial ini menurut menurut Seng Lingman, dia bilang bahwa pertama ilmu sosial murni, yaitu belajar politikologi, ekonomi, hukum, antropologi, sosiologi, pekerjaan sosial. Sedangkan dalam ilmu semi sosial, kita belajar tentang etika, pedagogi, filsafat, dan psikologi. Kemudian yang ketiga, pembagian ilmu sosial itu menurut Seligman, selain ilmu sosial murni, ilmu semi sosial juga menyangkut ilmu dengan implikasi, misalnya implikasi sosial, misalkan biologi, menyangkut genetika, misalkan geografi sosial, kedokteran, filologi, dan kesenian. Ilmu sosial, apa sih manfaat dari ilmu sosial? Ilmu sosial memiliki manfaat untuk membantu memahami masyarakat dan perubahan sosialnya. Jadi, manfaat dari ilmu sosial ini adalah membantu memahami masyarakat dan perubahan sosial. Contohnya apa? Sosiologi mempelajari misalkan dampak revolusi industri dan revolusi sains terhadap masyarakat. Kemudian tokohnya seperti Auguste Comte, Herbert Spencer, Marat, dan Max Weber. Kemudian yang ketiga, perkembangan munculnya aliran seperti postmodern, postkolonialisme, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah subdisiplin. Nah, subdisiplin ini berkaitan dengan sosiologi kesehatan, hukum, gender, agama, dan lain-lain. Kemudian setelah kita memahami apa itu manfaat sosial, kita masuk ke zaman kaum sofis, itu abad kelima sebelum Masehi ya. Di mana penjelasan tentang zaman kaum sofis ini Anda sudah pahami sedikit di pertemuan yang pertama ya, eh, pendahuluan dari filsafat ilmu dan pengetahuan ya. Nah, zaman kaum sofis ini atau disebut juga dengan kaum sofis adalah guru keliling yang mengajarkan retorika, matematika, dan astronomi ya di Yunani ya. Tokohnya misalkan Protagoras, Herodotos, kemudian kritik dari Socrates, Plato, dan Aristoteles ternyata mengkritik kaum sufis ini karena mereka meminta bayaran dan menggunakan argumen menipu. Kemudian yang ketiga adalah kontribusi. Kontribusi itu artinya mengembangkan paideia atau pendidikan untuk pemuda. Kemudian yang selanjutnya adalah yang dikenal dengan zaman pertengahan lah, setelah zaman kaum Sufis ya, yaitu dari zaman pertengahan ini dimulai dari 1300 sampai 1000 mulai dari 300 sampai 1300 Masehi. Pemikiran dari zaman pertengahan ini didominasi oleh teosentris yang berpusat pada wahyu Tuhan. Misalnya tokoh Aquinas, Santo Agustinus, dan ciri dari filsafat adalah filsafat menjadi hamba teologi, ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan terhambat. Di titik lima, selanjutnya kita belajar zaman modern yaitu abad ke-17 sampai 19, di mana dikenal dengan istilah kebangkitan rasio atau Renaissance setelah 1000 tahun didominasi oleh gereja. Nah, dalam zaman modern abad ke-17 sampai 19 ini, pertama pengaruh Islam, yaitu terjemahan karya Yunani ke bahasa Arab, memicu Renaissance di Barat. Kemudian tokoh yang dimunculkan di dalam zaman modern abad ke-17-19 ini adalah René Descartes, Cogito ergo sum atau yang memperkenalkan konsep rasionalisme.
Kemudian John Locke dan David Hume yang menekankan kepada pemahaman tentang empirisme. Kemudian ke yang tokoh yang lain selain John Locke, David Hume dan yang berkaitan dengan empirisme yaitu Immanuel Kant, ya, di mana dia menemukan konsep konsep sintesis, rasionalisme, dan empirisme. Kemudian yang keempat adalah semangat. Semangat spare aude, berani berpikir sendiri. Jadi di dalam apa pertemuan materi yang kedua ini kita belajar tadi apa itu sifat ilmu, ya. Kemudian ilmu sosial, tujuan dari ilmu sosial, ya, dan kemudian masuk ke setelah manfaat ilmu sosial ini kita belajar tentang zaman kaum Sofis, ya, abad kelima Masehi, kemudian tadi dilanjutkan dengan zaman pertengahan, kemudian zaman modern abad ke-17 sampai 19, dan juga di mana di dalam zaman modern atau abad ke-17 19 ini disebut juga dengan istilah kebangkitan rasio atau renaissance, ya, setelah 1000 tahun didominasi oleh gereja, di mana ada pengaruh Islam karena dengan terjemahan karya Yunani ke bahasa Arab itu memicu renaissance di barat. Kemudian tokohnya seperti René Descartes, kemudian John Locke, David Hume, Immanuel Kant itu emang apa yang mendorong semangat untuk masuk ke era zaman modern itu abad ke-17 dan 19. Karena adanya semangat spare aude atau berani berpikir sendiri. Kemudian kata Immanuel Kant harus dikembangkan sifat sintensi, rasionalisme, dan empirisme. Oke, terima kasih perhatiannya kepada rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Sains Indonesia, di mana Anda sudah memahami, ya, mempelajari dan memahami materi kedua dari filsafat dan ilmu pengetahuan, yaitu materinya adalah yang yang dikenal dengan lebih mengedepankan apa itu manfaat ilmu pengetahuan dan makna ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan mohon teman-teman atau rekan mahasiswa bisa lebih memperdalam lagi dengan membaca modulnya dan mengerjakan soal yang ada di dalam modul tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.